Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi dzabhil udhiyah wa balaghana ila hadzal yawmi min 'ashri dzil hijjah wa ashhadu an la ilaha illallah dzur rahmah wasi'ah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi turja minhu asy-syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dhawil uqulis salimah salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika syakharha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah. Di hari yang berbahagia ini, mari kita tanamkan dalam hati dan kita ucapkan dengan lisan sebagai kata kunci pertama atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga mempertemukan kita dengan dua hari raya sekaligus, hari raya Idul Adha dan juga hari raya Jumat yang mulia. Sebab Jumat dikatakan sebagai hari rayanya umat muslim, sebagaimana dikatakan inna yaumal jum'ati sayyidul ayam wa hijjul fuqara wa idul masakin, bahwasanya hari Jumat itu adalah penghulunya hari haji bagi orang yang fakir dan hari rayanya orang miskin. Dan semoga ibadah yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses menjadi contoh dan teladan bagi kita semua, baik dalam berucap, bertindak maupun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada semua pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Selanjutnya, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri, keluarga, dan kepada semua jamaah yang hadir pada kesempatan pagi ini yang turut melaksanakan salat Idul Adha untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa kita semua bisa menjadi hamba yang selamat baik di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, di tengah gema takbir yang menggetarkan jiwa, kita kembali diingatkan pada suatu ibadah agung yang menjadi simbol kepasrahan dan ketaatan, yaitu ibadah kurban. Kurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan, bukan pula sekedar tradisi tahunan yang kita rayakan, namun secara hakiki kurban adalah suatu jalan, yaitu sebuah proses panjang untuk membangun dan mengasah jiwa yang taat dan penuh ketakwaan dalam hati setiap insan beriman. Mari
kita renungkan kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengorbankan putranya yang tercinta bernama Ismail, beliau tidak sekalipun merasa ragu atau bertanya mengapa dan bagaimana. Dengan hati ikhlas dan penuh keyakinan, beliau taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh ketakwaan yang sesungguhnya, menyerahkan apa yang paling kita cintai demi menggapai ridhonya. Kurban bukan mengajarkan kita bahwa ketakwaan bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi tentang keberanian, melepaskan ego, keikhlasan, memberi, dan ketulusan untuk berbagi. Kurban mengingatkan kita bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan semata, dan yang paling utama adalah sejauh mana kita mampu tunduk dan patuh pada perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkurban, sejatinya kita sedang melatih diri untuk tidak terikat pada dunia. Kita belajar untuk tidak rakus, tidak kikir, dan tidak egois. Kita diajak untuk peduli pada sesama, berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan, dan menanamkan dalam hati bahwa semua yang kita lakukan adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, jiwa kurban tidak hanya tumbuh saat kita menyembelih hewan di hari raya Idul Adha, namun lebih dari itu, jiwa kurban harus kita bangun setiap hari dalam kehidupan kita dengan sederhana, seperti rutin berbagi kepada yang membutuhkan, meluangkan waktu membantu sesama, dan belajar menahan diri dari sifat egois serta berlebihan dalam hal materi. Inilah bentuk kurban yang sesungguhnya, pengorbanan hati yang terus-menerus. Kurban juga merupakan wujud nyata dari perjalanan spiritual seorang hamba yang berusaha keluar dari kehinaan maksiat menuju keluhuran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min dzulmil maksiyati ila 'izzit ta'ati, a'tahu Allah ta'ala min ghairi hamarin wa ayyadahu min ghairi jundin wa a'azzahu min ghairi 'ashiratin." Barang siapa yang meninggalkan kehinaan maksiat lalu melaksanakan kemuliaan taat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai orang yang kaya tanpa harta, kuat tanpa pasukan, dan menang tanpa bala bantuan kelompoknya. Hadis riwayat Baihaqi. Kurban juga mengajarkan kita tentang makna pengorbanan yang hakiki, bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga pengorbanan hati dan jiwa. Dengan berkurban, kita dilatih untuk mengikis sifat cinta dunia yang berlebihan, menumbuhkan rasa empati terhadap sesama yang kurang beruntung, serta memperkuat ikatan ukhuwah Islamiyah. Inilah bentuk nyata dari ketakwaan yang melahirkan jiwa bersih, ikhlas, dan penuh kasih sayang. Karena sesungguhnya keberkahan kurban tidak hanya pada daging yang dibagikan, tetapi perubahan hati yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila 'adami min 'amalin yauman nahar ahabba ila Allahi min ihraqid dami innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna dama la yaqau min Allahi bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan." Tidak ada amal seorang anak Adam pada hari penyembelihan kurban
yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala selain dari menumpahkan darah hewan kurban. Sesungguhnya darah itu akan sampai pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya hewan tersebut. Dan sesungguhnya darah itu jatuh di sisi Allah sebelum jatuh ke bumi. Maka sucikanlah darah itu jiwa kalian. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetes darah yang mengalir, setiap daging yang dibagikan menjadi saksi bahwa kita telah berusaha menjadi hamba yang taat. Kurban adalah simbol pengorbanan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sarana untuk membersihkan jiwa dari noda dunia dan dosa. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi tentang menyembelih ego dan nafsu yang menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya, kita pun diajak untuk berani melepaskan segala yang kita cintai demi ridhonya ilahi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita jadikan momen kurban ini bukan sekadar menyembelih hewan, tapi juga menyembelih ego dan cinta dunia yang berlebihan dalam diri kita. Dengan jiwa berkurban, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang ikhlas, sabar, dan selalu siap berkorban demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa bada bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala fi kitabihil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.